what you're looking for. It's me, Dialti. It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat hadir di Zoom pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asifah Amarullah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang kode etik, bimbingan, dan konseling. Saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada Khairul Hifzi dengan NIM 22087030 dan ada Rizky Khairunisa Siregar dengan NIM 22016202. Pada pertemuan kali ini kami bakalan membahas terkait dengan pengertian kode etik, tujuan kode etik, serta dari ruang lingkup dari kode etik guru, ruang lingkup kode etik BK, serta sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Pada materi pertama, yaitu pengertian kode etik yang bakal saya jelaskan sendiri, yang mana kode etik itu merupakan pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari yang diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral dalam suatu kelompok khusus masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang tertulis dan diharapkan dapat dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Kode etik juga merupakan sebuah kumpulan dari norma-norma yang menjadi pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Sedangkan kode etik bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapapun yang berkecimpungan di dalam bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan. Kode etik dalam bimbingan dan konseling diperuntukkan agar dalam proses bimbingan dan konseling akan tetap dalam keadaan baik dan diharapkan menjadi lebih baik, dan sebagaimana di Indonesia, bimbingan dan konseling ini masih tergolong baru. Dalam kode etik terkandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan. Selanjutnya yaitu tujuan dari kode etik, di mana menurut Apkin tahun 2006 itu mengatakan bahwa penerapan kode etik dan pengawasannya merupakan penegasan identitas profesi BK, yang mana tujuan pelaksanaan kode etik adalah untuk yang pertama meningkatkan martabat profesi, yang kedua membuat kegiatan praktik menjadi lebih baik, yang ketiga meningkatkan kualitas profesi, yang keempat menjaga status dan kualitas profesi, yang kelima menghubungkan tenaga kerja dengan profesi mereka. Kode etik BK Indonesia mencakup beberapa hal. Yang pertama ada kuantifikasi, yang kedua ada pengumpulan dan pemanfaatan informasi, yang ketiga ada proses dan pelayanan, yang keempat ada relasi dengan rekan kerja atau ahli lain, yang kelima ada hubungan organisasi, yang keenam ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak stakeholder, yang ketujuh ada profesi yang dipatuhi. Itulah tujuan dari kode etik. Selanjutnya yaitu materi ruang lingkup kode etik guru yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Rizky Khairunisa Siregar, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah menyempatkan saya untuk membacakan materi. Baiklah, di sini akan menyambung materi tersebut, yaitu ruang lingkup kode etik guru. Yang dimana ruang lingkup kode etik guru itu yang pertama ada etika hubungan guru dengan teman sejawat. Dalam etika hubungan guru dengan teman sejawat menentukan perilaku yang kooperatif, mempersamakan dan saling mendukung hubungan antar teman sejawat, terutama dalam bentuk konsultasi dengan referral. Yang kedua ada etika hubungan guru dengan peserta didik, yang dimana hubungan guru dengan peserta didik menuntut terciptanya hubungan beberapa helping relationship, yaitu hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik.
Yang ketiga ada etika hubungan guru dengan pimpinan dalam etika dengan pimpinan di sekolah, yang dimana dalam sekolah adanya rasa saling mempercayai satu sama lain. Guru percaya bahwa pimpinan sekolah memberi tugas yang dapat dikerjakan dan setiap pekerjaan yang dilakukan pasti ada imbalannya. Yang keempat ada etika hubungan guru dengan masyarakat, yang dimana hubungan guru dengan masyarakat yaitu guru sangat perlu memelihara hubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Misalnya mengadakan kerjasama dengan kalangan industri terdekat dan berorientasi yang pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga ada ruang lingkup kode etik BK. Yang pertama ada tanggung jawab profesional, yang kedua ada kompetensi, yang ketiga ada standar moral dan etis. Selanjutnya, keempat ada pernyataan publik, yang kelima ada hubungan profesional, yang keenam ada kerahasiaan dan penghargaan terhadap konseling. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Khairunisa Siregar. Selanjutnya yaitu materi sanksi pelanggaran kode etik guru, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Khairul Hifzi. Kepada Khairul Hifzi dipersilahkan. Terima kasih moderator telah mengizinkan saya menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang sanksi pelanggaran kode etik. Ada menurut Tarmizi pelanggaran kode etik ada 3, yaitu yang pertama konselor harus selalu mengkaji tingkah laku dan perbuatannya. Yang kedua, konselor harus senantiasa meningkatkan mutu proses dan hasil layanan yang ia berikan. Dan yang ketiga, pelanggaran kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BKIN. Yang selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik guru. Ada beberapa, yaitu yang pertama, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru. Yang kedua yaitu penundaan pemberian hak guru. Yang ketiga, penurunan pangkat. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat. Yang kelima, diberikan teguran. Yang keenam, pemberian peringatan secara tertulis. Dan yang ketujuh yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya yaitu kode etik BK. Sanksi kode etik BK ini yaitu yang pertama diberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua diberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga pencabutan keanggotaan ABKIN. Dan yang keempat pencabutan lisensi. Yang terakhir yaitu jika pelanggaran berupa hukum atau kriminal dapat diserahkan langsung kepada pihak yang berwajib. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairul Hifzi yang telah menjelaskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, di mana ada sanksi pelanggaran terhadap kode etik pada guru dan sanksi pelanggaran terhadap kode etik BK. Pada penjelasan tadi, ada beberapa keyword yang dapat kita tentukan, yaitu yang pertama, kode etik merupakan pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota suatu kelompok tertentu seperti profesi atau organisasi. Yang kedua, bagi pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi, di mana berupa sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Selanjutnya itu kesimpulan dari pembahasan kami hari ini, di mana kode etik BK dapat meningkatkan kredibilitas korporasi atau perusahaan, mendewasakan ketimpangan-ketimpangan, dan meminimalisir campur tangan pemerintah dalam kasus-kasus ketenagakerjaan dan prosedur perdagangan. Kode etik profesi BK juga menyediakan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri dan mengatur perilaku konselor dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya serta mengatur secara moral. Sekian presentasi materi kami terkait kode etik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.